pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila qiyamisa wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas salah satu tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu skala prioritas di dalam beribadah, tentu saya ucapkan kepada ma'asyiral muslimin ya, bahwasanya mari kita di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia Allah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan berkah yang pernah kita sampaikan ya pada pekan yang lalu, yaitu tentang menggapai keberkahan dari Ramadan. Tentu seyukianya kita sekarang sudah di awal dari bulan suci Ramadan, yaitu hari kelima. Mari kita pergunakan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan kita isi dengan berbagai macam amal ibadah yang disunahkan dan disyariatkan untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang pertama, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menyampaikan tentang skala prioritas di dalam beribadah, maka perlu kita sampaikan kenapa kita butuh prioritas di dalam beribadah. Kenapa kok yang penting tidak asal ibadah, tapi kita harus punya skala prioritas di dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya alasan yang pertama kenapa di dalam beribadah atau di dalam beramal secara umum butuh skala prioritas. Yang pertama alasannya adalah syariat Islam itu sangatlah luas. Jadi Islam itu sangatlah luas, syariatnya sangat luas. Dalam masalah ibadah itu pun sangat luas. Sehingga kalau kita tidak punya skala prioritas, yang terjadi itu adalah kita bisa jadi beribadah, tapi ternyata apa yang kita dapat itu tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena salah prioritas. Kenapa? Karena banyak di masyarakat kita ini karena kurang ilmu, sehingga apa? Sehingga asal beribadah, tapi tidak memakai skala prioritas. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa maksimal di dalam menggapai atau memanfaatkan waktu dan usianya. Sehingga di sini, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 39, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu adalah mudah. Jadi agama Islam itu ya di dalam prakteknya itu sangat mudah. Wala yusaddad dina ahadun illa ghalaba. Tidaklah orang itu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama kecuali pasti dia akan dikalahkan oleh agama. Jadi apa? Jadi kalau orang itu ya dalam beragama, di dalam beribadah, dalam beramal itu berlebih-lebihan, maka apa yang terjadi? Pasti dia itu akan dikalahkan oleh agama tersebut. Kenapa? Karena syariat Islam itu adalah sangatlah luas. Kita ambil contoh permisalan apa yang terjadi pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada 3 sahabat yang ketika itu adalah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu ada di rumah. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika di rumah itu beribadah, kalau dia berpuasa itu seakan-akan tidak berbuka, kalau beliau itu sholat seakan-akan tidak tidur, ya. Maka apa? Maka ini akhirnya menjadikan 3 sahabat tersebut itu termotivasi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Salah satu dari mereka berikrar, kalau memang kayak seperti itu, saya akan sholat malam terus dan tidak akan yang namanya tidur. Yang satu berikrar, aku akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Kemudian yang satu berikrar, aku tidak akan menikah. Maka apa yang dilakukan ikrar tersebut, yang dilakukan oleh sahabat tersebut, apakah kemudian itu benar? Ya, maka apa? Maka ini adalah tidak benar. Sehingga Rasulullah SAW ketika beliau mendengar, lalu beliau keluar, lalu kemudian memberikan teguran kepada mereka bertiga secara umum. Dengan mengatakan mabalu qaumin yaquluna kada wa kada. Bagaimana kondisi suatu kaum dia mengatakan begini dan begini. Amma ana, kata beliau, adapun saya, fa ana usolli wa arqud. Aku sholat tapi aku juga tidur. Wa ana asumu wa uftir. Aku berpuasa tapi juga aku berbuka. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci dari sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, kalau seseorang itu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama, dalam ketaatan, tanpa koridor yang dibenarkan oleh syariat, pasti dia tidak akan sanggup. Sebagai contoh, kalau sholat malam terus, pasti dia akan ngantuk. Siangnya pasti dia nggak akan bisa beraktivitas, sehingga dia bisa meninggalkan kewajiban yang lain. Kalau dia masih anak sekolah, dia akan meninggalkan kewajibannya untuk sekolah, untuk menuntut ilmu. Kalau dia seorang kepala rumah tangga, gara-gara sholat malam, dia mungkin habis itu adalah kurang tidur, akhirnya tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah bagi anak istrinya. Nah, maka ini adalah apa? Inilah kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama, kecuali pasti akan dikalahkan oleh agama. Sehingga oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan sebuah solusi, jalan. Apa itu jalannya? Fasaddidu wa qaribu. Lakukanlah dengan sadat, lakukanlah dengan benar, sesuai dengan koridor yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Kita di dalam beribadah, mari mengikuti rambu-rambu yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Wa qaribu. Kalau kita tidak bisa melakukan 100% benar, tapi kita paling tidak melangkah kepada langkah yang kedua, wa qaribu. Lakukanlah mendekati benar. Ya, mendekati benar. Wa absyiru. Dan berilah kabar gembira. Inilah Islam, memberikan kemudahan. Islam itu tidak sulit, jangan berlebih-lebihan. Wasta'inu bil ghudwati warrawhati wa syai'im minad duljah. Dan mintalah bantuan kamu dengan waktu pagimu, waktu soremu, dan sebagian dari waktu malammu. Maksudnya apa? Memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Hendaknya kita ini di dalam beribadah, di dalam beramal, gunakanlah waktu-waktu luangmu, gunakanlah waktu-waktu semangatmu untuk memaksimalkan beribadah. Tapi waktunya istirahat, ya istirahat. Waktunya bekerja, ya bekerja. Tapi waktunya beribadah, ya mari kita beribadah. Sehingga kata hadis tersebut bahwa orang yang berlebihan di dalam menjalankan agama pasti akan kalah. Kenapa? Kalah dengan yang namanya kayak sholat malam terus, ya kalah dengan ngantuknya. Sehingga dia akan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Makanya butuh skala prioritas di dalam beragama, di dalam beribadah. Kemudian alasan yang kedua, itu adalah karena usia kita, umur kita ini terbatas, ma'asyiral muslimin. Jadi kita ini butuh skala prioritas di dalam beramal, di dalam beribadah. Kenapa? Umur kita ini ada batasannya. Di mana kita ini hidup di dunia ini gak akan selamanya. Kita tidak akan kekal selamanya. Tapi kita ini sudah dikasih batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika batas waktu ajal mereka itu sudah tiba, maka tidaklah mereka itu mampu memajukan ajalnya, kematiannya, tidak pula mereka bisa mengakhirkannya atau menjadikannya itu ditunda sementara waktu. Itu tidak bisa. Jadi kalau waktunya sudah ajal itu tiba, maka itu adalah batas akhir bagi dia, maka akan segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga usia kita ini terbatas. Berapa sih rata-rata usia umatnya Nabi Muhammad SAW? Kalau kita mengambil sebuah gambaran,
dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis Tirmidzi yang dikatakan hadis ini adalah hasan sahih, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan rata-rata usia umat Islam itu adalah antara 60 dan 70 tahun. Ini standar. Jadi standar rata-rata usia orang itu antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Mayoritas umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali dari mereka yang bisa melampaui dari itu. Jadi pada zaman kita sekarang ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW, rata-rata usia umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-ratanya. Walaupun ada mungkin sebagian dari manusia itu usianya lebih daripada itu, tapi itu sangat jarang kata Rasulullah. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali dari mereka yang melampaui dari itu, yaitu melampaui dari 70 tahun itu sudah sangat jarang, apalagi pada zaman kita sekarang. Sehingga apa? Usia kita ini terbatas, ya. Syariat itu sangat luas, maka ini membutuhkan skala prioritas. Tidak asal ibadah, tapi mari kita ini punya skala prioritas. Sehingga apa? Sehingga usia kita ini semakin bertambah, ya. Ibadah kita ini juga semakin bertambah. Dan pertambahannya ini adalah signifikan, ya. Tidak asal, ya. Tidak asal. Sehingga oleh karena itu, inilah alasannya kenapa kita ini butuh skala prioritas di dalam beribadah. Jangan sampai kita ini hanya sekedar yang penting ibadah. Tidak. Tapi seorang muslim dituntut juga harus punya ilmu tentang skala prioritas di dalam beribadah atau di dalam beramal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa skala prioritas di dalam beribadah atau dalam beramal? Yang pertama, ini harus kita prioritaskan, kerjakanlah ibadah yang wajib terlebih dahulu. Ya. Jadi apa? Kerjakan ibadah yang wajib terlebih dahulu. Secara sempurna atau mendekati sempurna. Jadi apa? Dalam beribadah itu mari kita kedepankan yang wajib dulu. Ibadah yang wajib. Apa dalilnya? Bahwasanya prioritas itu adalah harus yang wajib terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, ya, dengan suatu amalan, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratu alaihi, daripada yang aku wajibkan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini bahwasanya tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang lebih Allah cintai melebihi dari yang Allah wajibkan. Berarti apa? Skala ibadah yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang wajib terlebih dahulu. Karena ibadah itu kan ada yang wajib, ada yang mandub atau yang sunnah, kan begitu, ya. Kemudian ada juga yang skalanya hukumnya itu mubah. Ya. Jadi apa? Jadi kedepankan yang wajib terlebih dahulu. Kalau mau menjalankan ibadah, ini adalah kedepankan yang wajib dulu. Jangan sampai kita buru yang sunnah atau yang mandub, tapi meninggalkan yang wajib. Maka itu adalah salah skala prioritas. Maka ini adalah termasuk orang-orang yang merugi. Walaupun dohirnya dia ibadah, tapi dia sebenarnya adalah merugi. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib. Buru ibadah yang sifatnya mandub ataupun sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Kenapa? Salah prioritas. Maka Allah dalam hadis qudsi tadi sudah memberikan sebuah faedah kepada kita, kedepankan yang wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun yang perlu kita ketahui bahwasanya wajib itu di dalam fikih Islam atau di dalam hukum itu dijelaskan oleh para ulama ada dua. Ada namanya wajib aini, ada yang namanya wajib kifai. Ada istilah namanya fardu ain, ada istilahnya fardu kifayah. Maka apa? Maka kita sebagai seorang muslim, mana yang harus kita kedepankan? Antara fardu ini sama-sama wajib. Mana yang harus kita kedepankan? Maka para ulama itu menjelaskan
Nah, yang harus kita kedepankan ketika di situ ada fardu ain dan fardu kifayah, maka yang kita kedepankan adalah fardu ain terlebih dahulu, baru fardu kifayah. Ini penting untuk kita lakukan dalam skala prioritas. Supaya apa? Supaya kita paham. Kita ambil contoh. Ada kewajiban-kewajiban yang hukumnya itu adalah wajib bagi setiap individu muslim. Kalau dia orang muslim, dia sudah balik, dia berakal, maka pasti dia itu kena kewajiban ini. Contohnya apa? Sholat. Ibadah sholat 5 waktu itu adalah wajib bagi setiap muslim yang balik dan berakal, ya. Maka apa? Atau yang dinamakan istilahnya mukallaf, maka apa? Wajib dia menjalankan. Maka ini harus dikedepankan. Sholat 5 waktu itu fardu ain, maka apa? Harus dikedepankan. Namun ada sifat-sifat sholat, tapi dia hukumnya fardu kifayah. Contohnya adalah sholat jenazah. Jadi sholat jenazah hukumnya wajib, tapi adalah fardu kifayah, di mana kewajibannya itu Allah bebankan kepada umat, ya, bukan kepada setiap personal, tapi adalah kepada umat. Sehingga ketika ada sebagian yang sudah melakukan, maka yang lain itu akan gugur dari kewajiban tersebut. Maka oleh karena itu, kenapa para ulama ketika seumpama ada jenazah, jadi ada jenazah disolatkan di masjid seumpama, ya, disolatkan di masjid, kemudian apa? Mendekati sholat duhur. Apakah sholat jenazah dulu atau sholat duhur dulu? Maka para ulama itu mengedepankan sholat duhur seumpama, sholat duhur dulu, baru sholat jenazah. Kenapa? Karena sholat duhur hukumnya fardu ain atau wajib aini, kemudian sholat jenazah itu fardu kifayah. Sehingga apa? Dikedepankan yang wajib apa? Wajib aini dulu atau fardu ain dulu, baru fardu kifayah. Nah, ini harus kita pahami. Jadi apa? Lakukan yang wajib, tapi wajib itu pun juga ada tingkatannya, ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Kedepankan yang fardu ain, baru kemudian yang fardu kifayah. Sehingga apa? Sehingga dengan kayak seperti itu akan memudahkan kita di dalam beramal. Jadi tidak asal kita beramal, tapi benar-benar kita beramal itu adalah berlandaskan ilmu. Gimana kita ini melakukan suatu ibadah dengan ilmu. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih tadi adalah memerintahkan kita, ya, bahwasanya sebaik-baik amal takarrub kepada Allah adalah yang wajib. Maka jalankanlah yang wajib ini terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menjalankan kewajiban ini, maka apa? Lakukanlah kewajiban itu dengan sempurna atau mendekati sempurna. Atau mendekati sempurna. Kenapa? Karena ini adalah menjadi tuntutan bagi kita. Jadi menjadi tuntutan bagi kita, bagaimana ibadah kita ini menjadi sempurna atau paling tidak mendekati sempurna. Kalau seumpama ibadah sholat seumpama ma'asyiral muslimin, maka apa? Lakukanlah sholat itu kalau bisa khusyuk, ya khusyuk 100%. Walaupun ini ya apa? Sangat berat dan mungkin sibhul mustahil kalau bagi kita, ya, untuk sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam kita khusyuk, ya, itu hampir adalah sulit, ya, bagi kita. Tapi paling tidak kita melakukan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk. Jadi jangan kemudian kita ini tidak khusyuk. Jadi lakukan suatu ibadah itu dengan maksimal, ya. Kalau kita bisa maksimal, kalau tidak adalah lakukanlah mendekati maksimal. Sehingga kalau dalam hadis riwayat Bukhari tadi kita sudah bahas juga, saddidu wa qaribu. Saddidu, lakukanlah dengan sadat, ya. Jadi apa? Lakukanlah dengan sadat itu, lakukanlah dengan benar, lakukanlah dengan istiqomah, ya, wa qaribu, dan lakukanlah mendekati benar atau mendekati istiqomah, ya. Banyak di antara kita ini kan belum bisa melakukan suatu ibadah itu benar dengan apa? 100%. Ada kalanya kita sholat ini, ya, sholat kita ini belum bisa maksimal benernya. Apakah sholat kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu kadang mungkin adalah masih banyak yang kita lakukan ini belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga apa? Sehingga
Skala prioritas yang pertama adalah kerjakanlah ibadah yang wajib dengan sempurna atau mendekati sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang kedua, skala prioritas dalam ibadah itu, langkah yang kedua adalah prioritaskan ibadah yang sunnah setelah yang wajib. Jadi kalau kita ini sudah melakukan yang wajib, ya, maka apa? Maka lakukanlah selanjutnya adalah skala ibadah yang kedua adalah ibadah yang sunnah atau ibadah yang mandub, ya. Ini sebagai tambahan. Makanya sering yang namanya di dalam istilah, ya, ibadah sunnah di dalam masalah hukum fikih itu dengan dinamakan nafilah. Namanya nafilah itu bahasa kita adalah tambahan, ya. Jadi nawafil, ya, ibadah tambahan. Kenapa? Karena fungsinya dari ibadah yang sunnah atau nafilah itu, kalau di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan, fungsi dari ibadah sunnah itu adalah pertama, itu adalah sebagai tambahan, ya. Kalau dia sebagai tambahan itu berarti menunjukkan yang wajib ini sudah sempurna. Jadi yang wajib ini tidak ada yang kurang, sehingga dia murni menjadi tambahan. Tapi ada kalanya itu adalah bahwasanya ibadah tambahan itu atau ibadah sunnah itu fungsinya yang kedua itu adalah sebagai penutup kekurangan dari yang wajib. Jadi sebagai penutup kekurangan dari yang wajib. Makanya di dalam hadis riwayat Tirmidzi itu perkenaan tentang masalah ibadah sholat, yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dimintai pertanggungjawabannya tentang hak Allah itu adalah sholat. Ya. Jadi sholat itu akan ditanya pertama kali oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya bagus, maka itu akan menjadi apa? Faqad aflaha wa anja. Maka orang itu beruntung dan dia selamat. Ya. Tapi kalau dia ini sholatnya tidak bagus, sholat wajibnya tidak bagus, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada malaikatnya, penulis, ya. Apa malaikat penulis amal akan ditanya, "Wahai malaikatku, ya, coba lihat dalam buku catatan hambaku ini, apakah dia itu punya ibadah sunnah?" Ya, kalau dia memiliki ibadah sunnah, maka apa? Maka kekurangannya ini akan ditutupi dengan ibadah yang sunnah tadi. Nah, ini fungsinya. Jadi apa? Jadi ibadah sunnah itu memiliki fungsi. Fungsi yang pertama adalah menutupi kekurangan yang wajib. Karena kita katakan dari yang pertama tadi bahwasanya kita dalam menjalankan yang wajib itu kan ada kalanya nggak sempurna, ada kekurangannya. Maka penutupnya itu ibadah yang sunnah. Kemudian yang kedua. Jadi yang kedua itu fungsinya kita jelaskan tadi itu adalah fungsinya adalah untuk sebagai murni tambahan. Berarti yang wajib sudah sempurna, kemudian sunnah ini sebagai tambahan. Apa dalil bahwa skala prioritas dalam ibadah itu adalah yang sunnah, ya, setelah yang wajib? Itu adalah kelanjutan dari firman Allah di dalam hadis qudsi riwayat Bukhari tadi. Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan ibadah nafilah, dengan ibadah tambahan, ibadah yang sunnah, ibadah yang mandub, hatta uhibbahu, hingga aku akan mencintainya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hambaku itu mau mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah nafilah, ibadah sunnah, ibadah yang mandub hukumnya, maka apa? Maka Allah pasti akan mencintainya. Ini pasti Allah akan mencintainya. Lah sehingga apa? Sehingga skala prioritas kita ma'asyiral muslimin itu adalah yang kedua adalah mari kerjakan ibadah yang sunnah setelah yang wajib. Jadi kalau kita yang wajib sudah bisa, maka apa? Maka jalankanlah yang sunnah. Kita ambil contoh di dalam masalah sunnah sholat seumpama, ya, sholat sunnah seumpama. Di dalam fikih Islam disebutkan bahwasanya sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang namanya sunnah muakkadah dan ada yang sunnah ghairu muakkadah. Ada sholat sunnah yang sifatnya itu muakkadah, yang sangat dianjurkan, ya, dan ada yang apa? Ghairu muakkadah, tidak begitu dianjurkan, diperintahkan tapi tidak perlu ditekankan, ya. Kita ambil contoh, mana yang harus kita kedepankan antara muakkadah dan ghairu muakkadah? Maka yang muakkadah ini yang kita kedepankan. Walaupun sama-sama sunnah,
Tapi ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW ataupun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Mari kita jalankan. Kita ambil contoh apa? Kita ambil contoh seperti semua dalam masalah sholat. Kita menjalankan yang wajib, sholat 5 waktu. Sholat sunnah yang mengiringi wajib, ya, dinamakan sholat rawatib. Dinamakan sholat rawatib. Rawatib itu, ya, sholat yang mengiringi yang wajib itu ada yang sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu apa? Yang muakkadah itu adalah 12 rakaat. Jadi 12 rakaat. Mana saja itu? Ya, 12 rakaat itu. Jadi 12 rakaat itu adalah qobliyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh. Kita lakukan adalah apa? 12 rakaat. Kalau maghrib sudah jelas 2 rakaat. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Qobliyah subuh berarti adalah 2 rakaat. Berarti 6. Maka qobliyah duhur dan ba'diyah duhur maka itu harus 6. Mungkin qobliyahnya 4, kemudian apa? Ba'diyahnya 2. Atau mungkin qobliyah duhurnya 2, ba'diyahnya adalah 4, sehingga 12. Sehingga apa? Sehingga ini adalah skala prioritas. Kita lakukan. Kenapa? Rawatib itu ibadah yang paling mudah. Sholat sunnah yang paling mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena itu mengiringi yang wajib. Itu mengiringi yang wajib. Kondisi kita ini sudah siap untuk melakukan ibadah sholat. Sehingga apa? Itu bisa kita lakukan dengan lebih mudah. Adapun kalau sholat malam, memang utama. Tapi dalam pelaksanaannya itu adalah berat. Tidak setiap dari umat Islam bisa untuk sholat malam, apalagi sholat tahajud. Ya, tidak semuanya. Sehingga apa? Sehingga mari kita sebagai seorang muslim dan mukmin itu adalah melihat kondisi kita masing-masing. Kita ini kira-kira yang paling tepat mengambil ibadah yang sunnah itu apa? Ya, itu harus kita perhatikan. Tidak asal yang penting ibadah. Ya, sholat asal yang penting sholat sunnah, tidak. Tapi kita juga harus punya skala, karena sholat sunnah itu pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Namun yang perlu kita tegaskan, ma'asyiral muslimin, di dalam menjalankan ibadah sunnah itu, ya, maka apa? Maka lakukanlah dengan istiqomah, dengan kontinu walaupun sedikit. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW beliau mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ibadah, amal yang dilakukan secara apa? Kontinu walaupun sedikit. Taruhlah semua apa? Salat rawatib. Cukupkan yang 12 rakaat aja tadi, tapi rutin. Maka apa? Itu lebih berarti daripada kita ini salat serabutan bahasanya. Kenapa? Ini kontinu, udah jelas. Ya, 12 rakaat mengiringi sholat wajib rutin. Ya, taruhlah kalau Anda sudah sanggup untuk qiyamul lail, sholat malam. Ya, kalau di Ramadan ini, insya Allah, ya, semua umat Islam itu memiliki kesanggupan. Kenapa? Dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana penjelasan kita, bahwasanya memang bulan Ramadan itu adalah bulan di mana para setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Kesiapan umat Islam untuk memakmurkan Ramadan itu adalah apa? Sangat-sangat apa? Lebih siap. Tapi berbeda dengan hari-hari biasa di selain bulan Ramadan, tantangannya itu adalah lebih berat. Ya, sehingga apa? Sehingga mari kita lakukan ibadah sunnah itu dengan secara kontinu walaupun sedikit. Qiyamul lail tidak harus muluk-muluk. Ya, taruhlah Anda kok bisa bangun malam, Anda bisa sholat 2 rakaat, ya, ditutup witir 1 rakaat rutin, maka itu lebih baik, ya, daripada sholat semalam suntuk tapi habis itu libur. Ya, liburnya nggak tanggung-tanggung 1 tahun. Ya, jadi apa? Jadi kayak seperti itu. Mengapa? Lebih baik sholat sedikit tapi rutin, sholat sunnahnya sedikit tapi rutin terus. Maka apa? Maka dalam bahasa kita pun yang namanya apa? Kita nabung sedikit demi sedikit, lama kelamaan jadi bukit, kan begitu. Daripada sekali nabung banyak tapi habis itu nggak nabung, ya. Jadi apa? Kalah dengan yang namanya yang sedikit demi sedikit. Ya, skala prioritas ini penting untuk kita apa? Pahami, ya, dalam ibadah.
Supaya apa? Supaya kita tadi bisa lebih maksimal, jadi bisa lebih maksimal di dalam menjalankan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, skala beribadah ya, yang ketiga itu adalah kerjakanlah ibadah yang berpahala apa? Yang berpahala besar atau yang berlipat ganda. Banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan suatu ibadah atau keutamaan suatu amal. Yang ada kalanya sifatnya itu adalah momentum, ada kalanya juga sifatnya itu adalah rutinitas. Maka kalau kita mengetahui itu ada dalil yang sahih menjelaskan akan keutamaan ibadah yang demikian itu yang berpahala besar, maka itu jangan disia-siakan. Kenapa? Karena ini bagian dari skala prioritas kita. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan ya waktu kita sehemat mungkin ya untuk melakukan suatu amalan yang mungkin seringan mungkin tapi pahalanya besar. Kita ambil contoh di dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwahu illa masjidil haram." Kata Rasulullah, satu salat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, itu lebih utama dari 1000 sholat di selain masjidku kecuali Masjidil Haram. Masya Allah, satu kali sholat di Masjid Nabawi itu nilainya adalah lebih baik 1000 kali dari sholat di selain Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwa. Dan satu sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dari 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi kan momentum ini luar biasa. Ketika ada dari kita yang bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sehingga apa? Bisa menziarahi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jangan disia-siakan untuk sholat di sana. Kenapa? Karena nilai sholat di sana itu berbeda dengan masjid-masjid kita. Satu kali sholat di Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid kita. Kemudian satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram. Ini adalah momentum ya, kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan. Maka jangan disia-siakan. Ketika kita sanggup melakukannya, maka gapai, raih, jangan disia-siakan. Kemudian di antara contoh keutamaan ya, amalan yang berpahala besar ini menjadi skala prioritas itu adalah apa? Sholat berjamaah dan sholat duha. Jadi apa? Jadi sholat berjamaah dan sholat duha. Walaupun saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Ramadan kita tahun ini ya penuh dengan ujian, di mana kita menjalankan Ramadan dalam kondisi pandemi yaitu COVID-19 ya. Sehingga apa? Sehingga banyak masjid tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, baik sholat 5 waktu, sholat Jumat ataupun sholat tarawih. Namun ini tidak menghalangi kita untuk menjalankan berjamaah di rumah-rumah kita masing-masing bagi yang memang tidak bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid. Maka apa? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, "Man masya ila sholatin maktubatin wa huwa mutatahhir." Barang siapa yang dia berjalan menuju sholat 5 waktu, berarti menuju masjid, wa huwa mutatahhirun, dan dia bersuci terlebih dahulu, dia bersuci dari rumahnya, ya, wudhu terlebih dahulu dari rumahnya, kana lahu ka'ajril hajil muhrim, maka baginya pahala orang yang haji sedang ikhram. Masya Allah. Jadi pahala sholat berjamaah itu adalah seperti pahala orang yang beribadah haji. Waman masa ila subhatid duha kana lahu ka'ajril mu'tamir, dan barang siapa yang dia berjalan menuju sholat duha, maka baginya adalah pahala umroh, yaitu pahala orang melaksanakan ibadah umroh. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini adalah sahih. Masya Allah. Ini adalah apa? Skala prioritas. Di mana apa? Kita ini apa?
punya ibadah sholat sunnah, ya, sholat berjamaahnya ada. Ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Contoh yang lain, ya, amalan atau ibadah yang berpahala besar itu adalah menghidupkan ihya Lailatul Qadri, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mari kita hidupkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan kita ini, ya. Walaupun di tengah istilahnya pandemi COVID-19, maka apa? Mari kita hidupkan dengan apa? Dengan ibadah, ya, membaca Al-Qur'an, berzikir, kemudian berwirid, kemudian yang namanya qiyamul lail, ya, bersedekah. Maka apa? Kita hidupkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadr, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Anda tahu 1000 bulan itu kalau kita jadikan yang namanya tahun, kalau kita jadikan tahun itu adalah nilainya 83 tahun lebih. Jadi 1000 bulan itu kalau kita jadikan tahun, kita rubah jadi tahun, itu adalah 83 tahun lebih. Sedangkan kita tahu bahwasanya usia kita ini rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Ternyata satu malam saja kita menghidupkan Lailatul Qadar, kita isi dengan ibadah, maka nilainya itu seakan-akan kita beribadah 83 tahun lebih. Ini adalah keutamaan yang luar biasa, jangan disia-siakan. Ini harus di skala prioritaskan di dalam kehidupan kita. Contoh yang lain, ya, jadi contoh yang lain itu adalah apa? Menuntut ilmu. Ya, jadi menuntut ilmu. Kenapa? Menuntut ilmu itu ada yang hukumnya itu fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain itu adalah setiap ilmu yang menyangkut kewajiban-kewajiban bagi setiap individu. Seperti sholat, itu setiap muslim itu yang ngaku muslim, maka dia punya kewajiban untuk mempelajari bagaimana sholat yang benar. Sholat tidak sah kecuali dengan wudhu yang benar, maka dia harus paham wudhu yang benar. Ini fardu ain, di mana setiap orang harus paham, mengerti tentang bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar, itu harus. Sehingga apa? Sehingga menuntut ilmu ini yang sifatnya fardu ain ini harus kita utamakan, dan itu menjadi skala prioritas. Makanya apa? Dikasih keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tabrani dan Hakim, yang dikatakan oleh Imam Hakim bahwasanya perawi dari hadis itu adalah semuanya adalah siqat sesuai dengan syarat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man goda ilal masjid, barang siapa yang berangkat menuju masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw ya'lamahu, di mana dia tidak menginginkan, ya, berangkat masjid itu tidak menginginkan kecuali semata-mata ingin mengetahui kebaikan atau ingin mempelajari kebaikan. Datang ke masjid untuk apa? Mengkaji ilmu, ya, belajar. Maka apa? Kana lahu ka'ajri hajin taman hijjatu. Maka kata Rasulullah, maka baginya adalah pahala haji secara sempurna hajinya. Masya Allah. Jadi menuntut ilmu di masjid semata-mata niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pahalanya adalah haji. Nah, ini harusnya apa? Harusnya kita utamakan. Contoh yang lain, ma'asyiral muslimin, di antara ibadah yang memiliki pahala besar itu adalah mengerjakan adab-adab dalam mendatangi sholat Jumat. Jadi ketika kita ini sholat Jumat, kita melakukan adab-adabnya, maka itu dikasih, ya, pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dikatakan hadis ini adalah hasan li ghairi, ya, derajatnya adalah hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man ghassala waqtasala. Jadi barang siapa yang dia itu adalah mandi. Mandi apa? Mandi Jumat. Jadi mandi untuk sholat Jumat. Wa ghada wabtakaro, dan dia berangkat, ya, lebih awal, ya, berangkat gasik. Wadana faktaroba, dan dia itu mendekat, ya,
posisi imam. Jadi berangkat awal bukan di belakang, tapi adalah di saf-saf awal. Ya, mendekat imam. Wastama'a wa ansat. Dia mendengarkan dan memperhatikan khutbah. Ya, mendengarkan imamnya khutbah Jumat, didengarkan, diperhatikan, maka apa pahalanya? Berarti dia mandi Jumat, berangkat lebih awal, mendekat dengan imam, memperhatikan khutbah Jumatnya, tidak tidur dan tidak ngantuk. Apa kata Rasulullah? Kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajru qiyami sanatin wa siyamiha. Maka baginya setiap satu langkah yang ia langkahkan itu apa? Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan pahala qiyamul lail 1 tahun, ya. Kemudian puasa 1 tahun. Masya Allah. Ya, 1 langkah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala puasa 1 tahun, kemudian qiyamul lail 1 tahun. Ketika kita berangkat mendatangi sholat Jumat itu dengan adab-adabnya tadi. Yang disebutkan dalam hadis tadi, mandi Jumat, berangkat lebih awal, mendekat dengan imam, memperhatikan khutbah Jumatnya, maka apa? Maka ini setiap 1 langkah yang kita langkahkan akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yaitu dengan qiyamul lail 1 tahun, kemudian adalah puasa 1 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh yang lain. Jadi contoh yang lain itu adalah sholat syuruk atau sholat isyraq. Sholat syuruk atau sholat isyraq. Ini sebagaimana dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Jadi barang siapa yang dia sholat, ya, sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Setelah selesai sholat subuh, dia berzikir hatta tatlu asyamsu, hingga matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka baginya pahala haji dan umrah. Masya Allah. Jadi kalau kita melaksanakan sholat syuruk atau sholat isyraq, ya, yang dimana diawali dengan sholat subuh berjamaah, berzikir, menunggu matahari sampai terbit. Ketika sudah terbit, meninggi sedikit, maka kita kemudian sholat 2 rakaat, maka kita ini sudah pulang membawa pahala haji dan umrah. Dari mana itu? Dari sholat subuh berjamaah dan sholat isyraq tadi. Ya, jadi sholat isyraq tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, ya, yaitu tentang skala prioritas dalam ibadah yang bisa kita sampaikan, ya, pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah jalankan kewajiban ibadah yang wajib terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jalankan ibadah sunnah, ya. Kemudian apa? Jalankanlah ibadah yang berpahala besar. Supaya apa? Supaya di dalam kita beribadah benar-benar akan bisa maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak punya skala prioritas itu, maka apa? Maka banyak sekali, ya, kita ini menyanyiakan usia kita, waktu kita, ya, menyanyiakan namanya umur kita. Kita ambil contoh ma'asyiral muslimin, banyak di antara masyarakat, ya, mereka sholat Idul Fitri, namun mereka tidak sholat yang namanya 5 waktu. Maka ini adalah salah kaprah di dalam beribadah. Dia tidak memiliki skala prioritas. Dia menjalankan puasa Senin dan Kamis, tapi tidak menjalankan puasa Ramadan. Maka ini tidak memiliki skala prioritas. Maka apa? Ini kesalahan di dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang tentang masalah yaitu skala prioritas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, ya, yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghantarkan kita sampai sempurna, ya, dalam menjalankan ibadah suci Ramadan kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.